Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan dengan judul Harapan bagi Manusia. Sekarang, manusia menderita karena sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang mematikan. Dan banyak bencana alam terjadi juga. Bahkan pada musim panas tahun ini di Korea, telah terjadi banyak kerusakan yang disebabkan oleh topan dan banjir. Tampaknya tahun ini terjadi banyak bencana alam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di Amerika Serikat, lebih dari 10.000 sambaran petir menyulut kebakaran besar di California. Walaupun banyak petugas pemadam kebakaran dari seluruh Amerika Serikat mendukung untuk memadamkan api di sana, tidak sanggup memadamkannya. Mereka mengira api itu bisa dipadamkan jika turun salju tahun ini. Dan di bagian timur Amerika Serikat, topan yang belum pernah terjadi melanda. Begitu banyak bencana alam terjadi dan wabah terus timbul, sehingga ekonomi terpengaruh. Mereka yang bekerja untuk mendapatkan upah harian khawatir akan makanan karena mereka tidak bisa bekerja. Hal-hal demikian menyebabkan huru-hara dan pemberontakan. Kita membayangkan masa depan manusia sangat suram dan kelam dengan menonton berita. Melalui berita, saya dengar bahwa virus corona, sel yang sangat kecil itu, tetap ada, walaupun 100 kali menusuknya dengan jarum mikroskopis. Itu sama dengan seorang tetap berada, walaupun ditusuk dengan tombak 100 kali. Dan virus corona itu tidak berubah sedikit pun, walaupun dipanaskan hingga 90 derajat Celcius. Apakah manusia bisa melenyapkan COVID-19 ini? Berita-berita menyedihkan seperti ini semakin sering terdengar. Mereka berkata bahwa iklim akan berubah menjadi lebih buruk. Tahun ini, saya mengingat di Korea terus turun hujan selama 2 bulan. Menurut berita, semua itu dikarenakan oleh perubahan iklim. Es di kutub utara sedang mencair sangat cepat. Salju abadi di atas puncak gunung-gunung susah dicari lagi karena sudah banyak mencair. Itu telah dilaporkan di berita bahwa bumi kehilangan fungsi untuk mengendalikan suhu. Jadi, masa depan bumi ini tidak bisa dipastikan. Inilah kenyataan situasi yang kita jalani sekarang. Tetapi bagi kita, ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang adalah harapan manusia, bukan? Kalau tidak ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, seperti apa kita yang sedang hidup? Bagaimanakah kehidupan kita sekarang? Kita hidup tidak hanya untuk hal-hal di bumi ini yang akan lenyap, tetapi kita hidup dengan melayani Bapa dan Ibu di Sion. Alangkah mulianya kehidupan kita ini. Betapa besarnya kegembiraan kita ini. Mari kita ingat hal ini dan bersemangat maju ke arah hal-hal yang abadi di surga di dalam kehidupan iman kita. Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Siapakah harapan bagi manusia pada zaman Bapa? Itulah Tuhan Yehova. Pada zaman Anak, Yesus Kristus menjadi harapan bagi manusia. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan semua yang hatinya sakit dan terluka. Tuhan sudah datang ke bumi ini pada zaman Anak dan menjadi harapan bagi manusia. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua orang yang terluka.
Jika begitu, siapakah menjadi harapan bagi manusia pada zaman Roh Kudus ini? Tolong buka Wahyu pasal 22. Ayat 17 kita baca. Roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? Marilah. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di dalam Wahyu pasal 22, roh dan pengantin perempuan berkata apa? Marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua orang yang haus dan yang menderita karena beban berat. Barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Pada zaman Roh Kudus ini, kita harus menaruh harapan kita hanya pada roh dan pengantin perempuan. Semua hal di bumi ini sementara dan akan lenyap. Walaupun seorang jutawan atau seorang miliuner, kekayaan tidak bertahan selama 100 tahun ataupun 200 tahun, bukan? Itu hanya sebentar. Setelah menjadi tua, harus mewariskan dan menyerahkannya. Keturunannya dengan mudah kehilangan kekayaannya dan diambil oleh orang lain, karena itu bukan sesuatu yang mereka peroleh melalui kerja keras. Tidak ada hal yang abadi di atas bumi ini. Oleh karena itu, untuk memberi harapan kepada manusia, Tuhan berkata dengan nama Yehova pada zaman Bapa dan dengan nama Yesus pada zaman Anak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan pada zaman Roh Kudus ini, Tuhan berkata, datanglah kepada roh dan pengantin perempuan. Jika kita berpengharapan akan kerajaan surga yang abadi, jangan terlalu mencintai hal-hal di bumi ini, tetapi cintailah hal-hal surgawi. Apakah aku menjalani kehidupan yang layak untuk kembali ke surga pada hari ini? Apakah perjalanan imanku layak dipuji? Kita perlu memikirkan sedemikian, mawas diri, dan mempunyai iman untuk mengharapkan keselamatan dan kerajaan surga pada zaman ini. Maka, kita harus mengenal siapa roh dan pengantin perempuan agar kita datang kepadanya. Di manakah roh dan pengantin perempuan berada? Dengan tanda apa mereka datang ke bumi ini saat tinggal di antara kita? Semua orang harus mengetahuinya. Mari kita baca Mazmur pasal 132. Ayat 13 kita baca. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Sion adalah tempat yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan telah memilih Sion untuk menjadikannya tempat kedudukannya. Jika begitu, kita harus pergi ke tempat di mana ada Tuhan dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan semua yang haus, bukan? Tuhan berkata, marilah. Semua orang harus pergi kepada Tuhan yang menjadi harapan bagi mereka. Kita tidak boleh bertemu Tuhan hanya dalam pikiran kita, atau batin kita, ataupun hayalan kita. Tetapi harus kembali ke tempat yang dipilih Tuhan dan yang telah ditunjukkannya melalui Alkitab. Dan kita harus menjadi orang yang bisa membedakan apakah kita berada di tempat nubuatan ataukah hanya sebuah bangunan biasa. 2000 tahun yang lalu, Yesus pernah memasuki Yerusalem dengan naik seekor keledai muda. Itu sudah dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 9. Orang-orang di depan dan di belakang Yesus berseru dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Mereka memuji dan memuliakan Yesus dan menghamparkan pakaiannya di jalan bagi Yesus. Banyak orang memuji Yesus. Tetapi mereka tidak mengetahui keledai yang dikendarai Yesus itu sudah dinubuatkan.
Mereka tidak mengetahui pekerjaan Yesus waktu itu sebagai dari penggenapan dari nubuat. Mereka bahkan tidak memperhatikan, tidak menyadari mereka berada di tempat yang sudah dinubuatkan. Sekarang, kita bertemu dengan Tuhan, harapan bagi manusia. Tetapi banyak orang menghabiskan waktu mereka tanpa menyadari seberapa berharganya waktu mereka bertemu dengan Tuhan itu. Menurut Alkitab, di manakah Tuhan yang adalah harapan bagi manusia berada? Tuhan tinggal di Sion untuk selama-lamanya. Jadi, kita harus pergi ke Sion dan mencari Tuhan di situ jika mau menemuinya. Kita harus pergi ke Sion untuk kita bertemu Tuhan yang adalah masa depan manusia dan harapan bagi manusia. Mari kita baca Yesaya pasal 33. Pasal 33 ayat 20 kita baca. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah. Apakah yang disebut kota pertemuan raya kita? Dinubuatkan Sion adalah gereja yang merayakan hari raya Tuhan, tempat di mana hari-hari raya Tuhan dirayakan, dan di mana orang-orang mengadakan hari raya itu adalah Sion. Kita semua sedang di tempat kediaman Tuhan yang sudah dinubuatkan. Anda semua datang di tempat ini untuk mencari dan bertemu Tuhan, harapan bagi manusia. Bukankah begitu? Tuhan berkata bahwa Dia akan bersama kita di Sion untuk selama-lamanya. Saya dan Anda semua sedang ada di Sion itu. Mari kita baca ayat 21. Di situ, di manakah di situ? Di Sion. Kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan, ialah hakim kita. Tuhan, ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan, ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya, yaitu penduduk Sion, akan diampuni kesalahannya. Mereka semua akan dihapuskan dosanya. Jadi, kita harus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Masa kehidupan manusia sangat pendek. Rasanya kemarin masih 20-an tapi sudah jadi 30-an. Rasanya kemarin 30-an tapi sudah 40-an. Rasanya kemarin 40-an tapi sekarang menjadi 50, 60, dan 70-an. Masa kehidupan kita sangat pendek dan cepat berlalu. Manusia sama seperti seorang anak dalam dongeng yang mengejar pelangi setiap hari untuk menangkapnya. Pelangi ada di atas gunung itu, jadi aku akan menangkapnya jika aku sampai ke gunung itu. Ketika dia sampai di gunung, namun pelangi itu di atas laut. Lalu jika pergi ke sisi laut itu, aku bisa menangkap pelanginya. Sekalipun jika dia berlari untuk mencapai pelangi seumur hidupnya, tapi tidak bisa meraihnya. Bukankah Tuhan telah berkata di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 bahwa kita tidak bisa menangkapnya? Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kita harus menaruh harapan kita pada kerajaan surga yang abadi. Tuhan telah menyediakan dunia yang abadi, di mana tidak ada lagi maut, tidak ada lagi perkabungan, duka cita, ratap tangis, dan kita tidak akan menjadi tua, bukan? Kita seharusnya hidup berharapan akan kerajaan surga. Tetapi sering berusaha menaruh harapan pada bumi ini karena itu kita tergoyah dan dengan mudah jatuh ke dalam kesakitan. Saudara-saudari, kita jangan hanya mengejar hal-hal di bumi ini sebab itu kelihatan. Seperti pelangi kelihatan di mata kita tetapi tidak bisa digapai. Oleh karena itu, Tuhan membiarkan penulis kitab Pengkhotbah menulis ini. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia.
apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Dari sekarang ini, kita semua menetapkan harapan pada Tuhan yang benar-benar ada dan bisa kita temui. Kita seharusnya tidak hanya memandang hidup jasmani, tetapi pada kerajaan surga yang abadi. Kita perlu sepenuhnya menyadari dan memandang Tuhan yang datang ke bumi untuk mengampuni dosa kita dan harus mencari Dia dan bertemu dengan Dia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pada waktu 2000 tahun yang lalu, dan pada zaman Roh Kudus ini juga, Tuhan berkata, marilah, datanglah dan carilah aku. Namun, banyak orang tidak menaruh harapannya pada Tuhan, tetapi pada hal-hal duniawi seperti ketenaran dan hubungan asmara. Banyak orang menghabiskan waktu mereka dengan sia-sia hanya untuk mencari pelangi. Salomo sudah berkata, kesia-siaan belaka segala sesuatu sia-sia ketika dia melihat kembali masa hidupnya. Aku sudah punya banyak gundik, punya banyak harta, dan banyak pendidikan, dan terkenal. Tetapi akhirnya segala itu sia-sia. Dia sudah menekankan bahwa orang yang takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya adalah orang yang hidup dengan benar. Melalui waktu ini, di Sion, kita harus bertemu dengan Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi, roh dan pengantin perempuan, yang menjadi harapan bagi manusia. Saya dan saudara-saudari harus takut akan Bapa dan Ibu, dan mengikuti sepenuhnya tuntunan dan bimbingannya untuk maju ke surga yang kekal. Kenapa? 2000 tahun yang lalu, Tuhan telah berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia sudah memberikan suatu teladan. Tolong buka Matius pasal 9. Pasal 9 ayat 1 kita baca. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapakah kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa untuk apa? Berkuasa mengampuni dosa. Yesus ingin membuat manusia mengetahui, dia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkata, dosamu sudah diampuni. Sebenarnya lebih mudah Yesus berkata, penyakitmu sudah hilang darimu. Tetapi dia berkata, dosamu sudah diampuni. Kenapa kita hidup di atas bumi ini? Bukankah kita hidup di bumi karena dosa kita dan diusir dari surga? Kalau begitu, siapakah yang bisa membebaskan kita dari beban dosa dan menghapuskan dosa kita? Hanyalah Tuhan yang bisa. Maka Tuhan adalah harapan bagi kita. Kita hidup di bumi ini bukan untuk mendapat banyak uang, bukan untuk kehormatan, ataupun pendidikan tinggi. Walaupun kita berpendidikan tinggi di bumi ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan pendidikan surgawi. Maka Salomo yang pernah memiliki hikmat tertinggi, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan, sudah meninggalkan kata sepatah ini, segala sesuatu adalah sia-sia. Segalanya bukan apa-apa. Tetapi orang-orang yang lahir di bumi tetap berjalan seperti itu karena belum tahu kebenaran ini. Saudara-saudari, Tuhan telah memanggil kita, datanglah kepada Tuhan harapan manusia. Orang yang datang kepada Tuhan dan berdiam di Sion, ketika berada dalam kehidupan manusia, harus berbangga dalam kehidupan yang hidup yang mempunyai tingkat yang paling tinggi
dan tingkat yang paling benar. Tujuan kita adalah kehidupan surgawi, dan kehidupan yang berakhir dengan kehidupan duniawi bukanlah segalanya dalam hidup kita, bukan? Tuhan berkata, "Aku ingin memberitahumu, walaupun aku datang dalam tubuh dan dikenal anak Yusuf tukang kayu, aku berkuasa mengampuni dosa di atas bumi." Perkataan yang sama ini ada di Lukas juga. Mari kita lihat sekali lagi. Lukas pasal 5 ayat 17 kita baca. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Saudara-saudari, sekarang orang-orang menganggap Yesus sebagai seorang yang sangat luar biasa. Tetapi pada waktu itu, dia tidak diperlakukan berbeda dengan orang lain. Dia tampak seperti manusia dan dalam keadaan yang sama. Orang-orang waktu itu berkata, "Bukankah ayahnya seorang tukang kayu dan ibunya Maria?" Saudara-saudaranya ada bersama kita. Mereka menganggap Yesus sebagai hanya seorang manusia biasa. Sekarang, dunia mengenal sifat dasar Yesus, jadi menerimanya dan mengerti bahwa dia adalah Tuhan yang telah datang pada zaman anak. Tetapi dia hanya seorang manusia biasa di mata orang pada waktu itu. Di mata mereka, dia tidak lebih dari itu. Namun dia berkuasa untuk apa? Aku ingin memberitahukan, aku berkuasa mengampuni dosa umat manusia. Yesus telah berkata, dosamu sudah diampuni. Walaupun lebih mudah bagi dia berkata, bangunlah dan berjalanlah. Karena dia ingin memberitahu bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Apakah hal yang paling menggembirakan bagi orang yang sudah berdosa di surga dan diusir ke bumi ini? Tuhan yang mengampuni dosa kita adalah harapan bagi manusia. Dia ada di Sion bersama kita. Tuhan telah datang ke bumi ini dengan berkuasa mengampuni dosa dan memberi hidup yang kekal kepada umat manusia. Mari memberitahu semua manusia, datanglah ke gereja Tuhan, Sion, merayakan hari raya bersama roh dan pengantin perempuan. 2000 tahun yang lalu, Yesus dianggap sebagai hanya seorang manusia, tetapi rasul-rasul dengan giat berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekarang kita bisa berani berkata seperti itu karena banyak orang percaya kepada Yesus. Tetapi pada waktu itu, mereka akan dicap sebagai sekte, orang Nasrani. Kita sekarang berada dalam keadaan yang sama. Gereja ini sudah didirikan oleh Tuhan dan gereja ini melayani Tuhan. Gereja yang telah dinubuatkan setiap saat dan waktu sedang menggenapi seperti yang dinubuatkan sekarang. Tetapi di mata orang-orang mereka berpikir, apakah pertemuan umum dan berkebaktian berlangsung di gedung-gedung biasa? Tuhan bersama dengan kita dan memberikan kita pengampunan dosa. Di manakah ada tempat yang bisa menerima berkat demikian? Orang yang kepadanya Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, adalah orang yang paling diberkati di atas bumi ini. Saudara-saudari, harapan manusia adalah Tuhan kita.
Harapan manusia bukanlah vaksin yang memungkinkan virus corona lenyap. Bukanlah seorang dokter. Bukanlah suatu tindakan pemerintah. Dan bukanlah seorang raja ataupun seorang politikus. Harapan manusia adalah Tuhan kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Tuhan berkata, marilah. Karena Tuhanlah harapan bagi manusia. Kita yang telah mengerti kebenaran, telah mengetahui bahwa masa depan dan kehidupan kita akan terang dan cemerlang ketika kita hidup sesuai dengan firman Alkitab. Walaupun orang-orang di sekitar kita belum hidup seperti itu karena belum mencapai kebenaran ini, tetapi kita yang sudah menemukannya harus hidup sesuai firman Tuhan. Bagi kita ada Tuhan yang adalah harapan manusia. Bukankah kita harus membanggakan ini? Mari kita sering banggakan ini. Barang siapa yang mau menerima pengampunan dosa dan keselamatan dan mau ke surga, datanglah ke Sion di mana Tuhan berada. Mari kita berteriak dan berkata seperti itu. Bukankah gereja kita adalah tempat kediaman roh dan pengantin perempuan harapan manusia? Marilah kita dengan berani memberitahukan untuk orang-orang datang ke Sion, di mana Roh Kudus Bapa An Sang Hong dan Ibu Surgawi Yerusalem Baru berada. Saya berharap kita semua akan menyelamatkan semua manusia di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan kuasa Roh Kudus. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.